Kalau kalian menghabiskan banyak waktu di internet, ada kemungkinan kalian mengidap IAD. Tapi ada kemungkinan juga kalian pernah dengar nama Ferry Irwandi. Yes, siapa yang nggak kenal dengan El Profesor sang pembasmi judi online? Bapak stalker yang satu ini seringkali terlibat perdebatan di internet, dan saking jagonya dia debat, sampai dapat julukan YouTuber dengan win rate 100%. Selain karena dia memang pintar dan alumni HMI, tahu nggak sih bahwa skill debatnya diasah melalui salah satu event terkenal dalam sejarah Wibu? Yes, menurut akun ini, Ferry Irwandi adalah bagian dari tim Onodera, salah satu dari dua faksi yang bertarung dalam perang waifu Nisekoi. Dan karena dia adalah tim Onodera, tentunya dia kalah sama tim Gorilla ya. Mungkin kekalahan inilah yang jadi bahan bakarnya dalam perdebatan-perdebatan yang dia ikutin selanjutnya, karena dia nggak mau kalah lagi. Bagi kalian yang anggap serius hal yang aku sebutin tadi, sepertinya kalian perlu lebih banyak nongkrong lagi ya, biar paham bahwa hal tadi cuma bercanda. Postingan ini cuma hasil edit dari dokumen asli yang udah hilang entah kemana. Lagian, video ini nggak akan ngebahas tentang Ferry Irwandi. No. Di video ini, aku pengen bahas salah satu subkultur dalam dunia perwibuan yang kelihatannya udah mulai punah. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah perang waifu atau waifu war. Bagi kalian yang belum tahu, walaupun aku yakin mayoritas dari kalian udah tahu istilah ini sih. Waifu war atau perang waifu adalah perang yang terjadi setiap kali ada anime atau manga yang melibatkan dua atau lebih heroin. Perang ini melibatkan para wibu yang terpecah ke dalam beberapa faksi yang menyesuaikan jumlah heroinnya. Tujuan dari perang ini cuma satu, yaitu mendukung heroin faksinya agar bisa menang di akhir cerita. Setiap wibu yang terlibat berada di faksi yang menyesuaikan dengan tipe heroin yang dia suka. Gak boleh ada desersi, gak boleh ada pindah faksi. Perang ini tentunya tidak dilakukan secara fisik, mengingat para wibu fobia sama yang namanya keluar kamar. Oleh karena itu, perang dilakukan melalui media sosial, baik itu pakai postingan tentang heroinnya, teori siapa pemenang, dan tentunya hujatan terhadap faksi lain, yang dibalut dengan hashtag dukungan serta hujatan. Dan sepanjang sejarah perwibuan, udah ada banyak perang waifu yang menciptakan banyak korban, baik itu dari heroinnya sendiri ataupun dari para wibu yang kalah. Oregairu, Saitano, Darling in the Franxx, Re:Zero, We Never Learn, dan Masamunekun's Revenge adalah beberapa perang yang terjadi di dekade kemarin. Atau mungkin perang waifu yang lebih sepuh lagi, seperti Love Hina, To Love Ru, atau Ichigo 100%. Kalau kalian pernah terlibat dalam salah satu atau ketiga perang tersebut, kalian harusnya udah punya anak ya? Tentu nggak semua perang benar-benar mencolok. Waifu war yang paling legendaris tentunya adalah waifu war antara gorila versus tukang kue. Yes, Nisekoi. Cinta segitiga antara Raku, Chitoge, dan Onodera ini adalah kisah cinta yang sangat legend di kalangan para wibu. Itu karena perang antara dua faksi ini benar-benar ketat sampai akhir manganya. Perang ini pun semakin berkesan karena banyak anime fans yang penasaran sama endingnya sehingga mau nggak mau harus baca manganya. Momen inilah yang bikin banyak wibu jadi Nisekoi sebagai manga pertama yang mereka baca. Tentu ini nggak akan terjadi kalau adaptasi anime Nisekoi dilanjut. Masih berharap setiap wibu punya ingatan mengenai perang ini dan masih sering dimention sampai sekarang, kayak di postingan tentang Ferry Irwandi tadi. Inilah mengapa waifu war di Nisekoi adalah waifu war yang sangat melegenda. Waifu war berikutnya adalah waifu war yang cukup beda dibandingin sama yang lain. Ini adalah Gotobu no Hanayume, atau aku nyebutnya dengan 5D Chess Waifu Edition. Biasanya di anime harem, ada 2-3 karakter cewek yang kemungkinan menangnya paling besar, dan karakter cewek lainnya ada di sana cuma untuk ningkatin penjualan merch, kayak figur, Nendoroid, ataupun Dakimakura. Dengan kata lain, 2 atau 3 karakter benar-benar jadi love interest main karakter, sedangkan karakter lainnya dibikin untuk memenuhi preferensi para wibu yang belum terwakilkan aja. Sedangkan di Gotobu no Hanayume, 5 heroin yang ada benar-benar punya kesempatan yang sama untuk menang. Itulah kenapa waifu war di anime ini benar-benar seru. Itu juga yang jadi alasan banyak yang kesel, termasuk saya tentunya, ketika Wars Girl, Yotsuba berakhir sebagai pemenang. Hashtag Team Nino, ada juga perang yang ekstrim, yaitu waifu war di Domestic Girlfriend. Perang ini melibatkan dua kubu, yaitu tim Older Sister Hina melawan tim Younger Sister Wi. Kenapa ini disebut kasus ekstrim? Karena keputusan autornya yang bikin kebanyakan wibu nggak puas. Bayangin nih, lu lagi lari maraton, di posisi 1 dan 1 meter lagi bisa finish. Sedangkan yang posisinya kedua, jaraknya jauh banget, gak mungkin lagi untuk bisa ngejar lu. Tapi bukannya lu lari ke arah pita finish, yang lu lakuin malah balik kanan ke arah toilet. Dan di toiletnya lama banget. Alhasil, lawan lu lah yang menang dan lu finish di posisi terakhir. Itulah yang dilakuin Kei Sasuga terhadap Domestic Girlfriend. Rui yang ada di sebelah Natsuo sampai udah punya anak sama makhluk ini, kalah sama Hina yang koma selama 5 tahun. Saking kontroversialnya ending manga ini, Kei Sasuga dapat beberapa death threats dari para wibu yang minta endingnya diganti.
Cukup ekstrim memang, tapi ini adalah bukti dedikasi para wibu di zaman dahulu terhadap tim dan karakter yang dibelanya. Tapi sayangnya, sekarang fanatisme terhadap karakter ini kelihatannya udah nggak ada lagi. Padahal, ada beberapa anime atau manga yang menurutku bisa bikin perpecahan di kalangan wibu. Manga kayak Mayonaka Hatun atau Himaten. Jarang kedengeran ada perdebatan mengenai heroin mana yang akan menang di manga tersebut. Atau di manga yang udah tamat kayak Amagami Shrine, Goddess Stars Cafe, atau 2.5D Seduction. Ketiga manga ini udah tamat dan udah ditemuin siapa pemenangnya. Tapi sejauh pengamatanku, gak ada perdebatan apapun di media sosial. Gak ada ledekan terhadap tim yang kalah. Gak ada juga orang yang besar kepala karena hero-nya menang. Apakah ini artinya perang waifu udah mati? Apakah waifu dari para wibu udah berubah dari anime ke VTuber? Untuk bisa ngejawab pertanyaan tersebut, aku mau cerita sedikit mengenai platform yang kita semua cintai. No, not this one. I mean this one, YouTube. Di tahun 2013-an, YouTube di Indonesia bukan hal yang benar-benar baru, tapi juga nggak sepopuler hari ini. Hal tersebut tentunya karena akses ke internet juga nggak semudah sekarang, oleh karena itu, yang nontonnya pun masih sedikit. Tapi karena sedikit, maka komunitasnya pun kuat, peduli, dan tahu setiap perkembangan yang ada di YouTube. Mereka mungkin nggak nonton semua channel, tapi pasti tahu apa yang terjadi seputar YouTube. Tontonannya pun cenderung seragam dan nggak jauh dari Reza Octavian, Chandra Liao, Tara Art, serta YouTuber OG lainnya yang masih sedikit. Itulah kenapa ketika suatu channel nyentuh angka 1 juta subscriber, satu komunitas YouTube merayakan hal tersebut. Orang-orang yang nonton YouTube pada saat itu benar-benar peduli sama apa yang terjadi di dunia per-YouTubean. Sekarang mari kita bandingkan dengan YouTube di tahun 2026, yang udah jadi media sosial yang besar dan ditonton sama semua orang. Akses internet tentunya sudah lebih mudah dan bisa dirasain sama semuanya. Sehingga dibandingin sama tahun 2013, tentunya penonton YouTube di tahun 2026 di Indonesia udah meningkat berkali-kali lipat. Tapi karena penontonnya besar, secara otomatis bikin share experience yang dirasakan oleh penontonnya jadi hilang. Sekarang 1 juta subscriber udah nggak berarti apa-apa lagi, karena udah banyak yang bisa sampai angka tersebut. Ditambah lagi dengan algoritma yang disesuaikan dengan preferensi pribadi, yang bikin channel yang ditonton orang-orang juga semakin beragam. YouTube udah jadi platform besar, tapi justru intimasi dari penonton YouTube makin memudar. Cerita tersebut tidak hanya terjadi terhadap YouTube, tapi juga terjadi di dunia peribuan. Di tahun 2010-an, era di mana banyak perang waifu terjadi, anime belum mainstream sekarang. Jumlah anime yang tayang dalam satu season pun nggak sebanyak hari ini, sehingga masih reasonable bagi wibu untuk bisa nonton semua anime yang tayang di season tersebut. Dan nonton anime pun masih dianggap sebagai hal yang aneh sama masyarakat. Jadi, satu-satunya tempat bisa geeking ya di media sosial. Beragam komunitas di Facebook atau Kaskus, tua banget ya, biasa jadi tempat untuk diskusi dan debat mengenai suatu anime yang ketika itu lagi tayang. Mungkin pengikutnya kecil dibandingin hari ini, tapi kalian tahu bahwa mereka benar-benar punya passion terhadap anime. Inilah yang ngebikin diskusi dan perdebatan yang terjadi di forum di dekade kemarin lebih seru. Karena setiap orang yang nonton anime benar-benar peduli sama apa yang terjadi di dunia anime. Time skip ke tahun 2026, anime udah jadi hal yang mainstream. Salah satu alasannya tentu karena pandemi COVID-19 yang bikin bukan cuma para wibu, tapi seluruh orang juga diam di rumah. Akhirnya mereka pun terpaksa untuk mencari bentuk entertainment baru. Saat itulah anime hadir. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, atau Attack on Titan adalah beberapa anime yang paling sering ditonton di era pandemi. Dengan banyaknya orang yang nonton anime ini, tentunya perlahan-lahan bikin anime jadi suatu hal yang mainstream. Sekarang, kalian yang suka anime nggak perlu lagi nutup-nutupi hobi kalian dari orang lain. Kecuali orang tua kalian sih ya. On one side, ini adalah hal yang bagus karena publik gak nganggap anime sebagai hal yang memalukan lagi. Tapi di sisi lain, mainstreamnya anime ini perlahan-lahan ngehilangin intimasi yang biasanya tercipta dari komunitas kecil. Sekarang, ketika kalian ketemu sama orang yang ngaku ibu dan nonton anime, mungkin anime yang dia tonton benar-benar beda dari anime yang kalian tonton. Ditambah lagi, dengan banyaknya anime yang tayang dalam satu musim, makin ngasih banyak pilihan untuk setiap selera. Mungkin kalian ketemu sama orang yang cuma nonton anime romance, ada juga orang yang cuma nonton anime slice of life, dan tentunya ada juga orang yang cuma nonton anime action. Udah nggak ada lagi anime yang jadi kitab suci dan wajib ditonton oleh para wibu, karena setiap orang bisa masuk ke dunia anime dari anime manapun yang sesuai sama seleranya. Share experience yang makin terkikis ini bikin banyak subkultur dari dunia peribuan hilang satu persatu, dan salah satunya adalah waifu war. Dulu, kalau ada anime yang punya lebih dari satu heroin, semua wibu nonton, terpecah-pecah, dan langsung bikin faksi. Faksi-faksi itu bertarung selama anime tersebut tayang dan saling melempar komentar di media sosial dengan hashtagnya masing-masing. Dan ketika anime atau manga tersebut tamat dan salah satu cewek terpilih, wah, ejekan, hinaan, sindiran dilemparkan ke faksi yang kalah. Yang menang, kepalanya jadi besar banget. Miriplah sama fans MU tiap kali tim mereka bisa menang. Tim yang kalah pun juga masih tetap ngasih ejekan ke yang menang, dengan bilang bahwa karakternya nggak pantas untuk menang lah, endingnya nggak jelas lah, dan lain-lain.
Beberapa wibu yang nggak bisa terima dengan kekalahannya, bahkan ada yang sampai ngasih ancaman pembunuhan ke autornya. Ini terlalu ekstrim sih, but you guys get the idea. Betapa fanatiknya wibu terhadap waifunya. Fanatisme inilah yang kelihatannya sekarang udah pudar di kalangan wibu. Dibandingin sama era sebelumnya, kelihatannya para wibu udah lebih damai dan gak sangar lagi di media sosial. Mungkin karena komunitasnya yang makin luas, simpingnya pindah ke VTuber atau para wibu udah benar-benar mendalami Vinland Saga. Yang jelas, perang waifu udah nggak kelihatan sama sekali. Well, aku nggak bilang ini adalah hal yang jelek sih, karena artinya kalian udah lebih dewasa dalam berinternet. Aku cuma mau bilang bahwa hal ini adalah keniscayaan untuk setiap komunitas. Ketika suatu komunitas terbentuk, awalnya kecil sehingga intimasinya masih terasa. Seiring berjalannya waktu, komunitas tersebut tentu akan makin besar dan mustahil untuk berharap bahwa semua orang yang gabung punya passion yang sama besarnya. Tentunya, dunia perwibuan juga tidak imun terhadap perubahan ini. Atau hey, mungkin aku salah. Mungkin waifu war di media sosial masih ada, dan aku aja yang udah nggak ikut aktif dalam perang-perang yang lagi berjalan. Mungkin isi timeline kalian masih dipenuhi berbagai hashtag tim dari anime harem yang lagi tayang, dan itu nggak muncul aja di timelineku. Kalau ternyata memang begini, wajar sih. Mengingat timelineku mayoritas diisi oleh isu internasional, fans MU yang berisik, dan anyway, segitu aja ocehanku di video ini. Makasih bagi kalian yang udah mau nonton, jangan lupa untuk like dan share kalau kalian suka video ini. Komen juga kalian pernah jadi bagian dari tim waifu mana aja, berapa kali kalian menang dan berapa kali kalian kalah. Aku Takaki dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.